Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk mau terus belajar, yang telah memberikan kepada kita kekuatan sehingga mampu belajar, yang telah menghimpunkan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mencintainya dan Allah mencintai kita semua. Tidak berpanjang kata, kita lanjutkan perbincangan kita. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafidhahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi ilmihi fid-dharain. Kita masih di pembahasan tentang samaratul min alamatil atilatil ala mahabbatil abdi li rabbi ta'ala. Alamat atau tanda-tanda yang menunjukkan kepada mahabbah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif hafidhahullah ta'ala an la yu'sira alaihi syai'an minal mahbubat. Hendaknya tidak mendahulukan sesuatu pun daripada yang dicintai. Fayakunu Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Maka seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selain keduanya. Qala Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in." Kata Umar, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau itu lebih aku cintai daripada sesuatu pun, ila kecuali min nafsi, dibandingkan diriku, kecuali diriku." Artinya Umar masih lebih mencintai diri beliau daripada Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, "La, tidak wahai Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu." Faqala lahu Umar, kemudian Umar pun berkata kepada Nabi, "Fa innahu al'an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Kalau begitu sekarang demi Allah engkau sungguh lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersabda, "Al-an ya Umar." Nah, sekarang ini baru benar. Faminal alamati ala sidqil mahabbah, dan di antara tanda jujurnya rasa cinta adalah an la yuqaddimal abdu syai'an 'ala Allah wa rasulihi. Hendaknya seorang hamba itu tidak mendahulukan sesuatu pun daripada Allah dan Rasulnya. La waladahu wala walidahu wala nas. Tidak mendahulukan anaknya, tidak mendahulukan orang tuanya, tidak pula mendahulukan orang lain. Wala ayya syahwatin, tidak juga keinginannya. Waman asara 'ala Allahi syai'an minal mahbubat fa qalbuhu maridun. Maka siapa saja yang mendahulukan sesuatu dari apa yang dia sukai daripada Allah, maka hatinya itu sakit. Siapa yang mendahulukan sesuatu yang dia cintai itu lebih daripada Allah, maka hatinya sakit. Qala asyair, seorang penyair berkata, taksil ilaha wa anta tas'umu hubbahu, hada muhalun fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Taksi ilaha, engkau bermaksiat pada Tuhan, pada Allah. Wa anta taz'umu hubbahu, sedangkan engkau mengklaim mencintainya. Hada muhalun, maka ini mustahil. Fil qiyasi badi'u, yaitu dalam timbangan yang luar biasa, dalam timbangannya jelas. Ini tidak mungkin. Laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu itu jujur, cintamu itu benar, maka kamu akan taat padanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang mencinta itu, atau sang pencinta terhadap yang dia cintai, dia itu taat. Sesungguhnya seorang pencinta, dia itu akan taat pada yang dicintai. Wasu'ila Abul Husain bin Malik rahimahullahu ma'alamatul mahabbah. Abu Husain bin Malik ditanya tentang tanda cinta. Qala, kata beliau,
tarku ma tuhibbu liman tuhibbu. Meninggalkan apa yang dicintai demi yang dicintai. Meninggalkan apa yang dicintai demi dia yang dicintai. Ini diantara tanda mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak mendahulukan apapun di atas kecintaan kepada al-mahbub, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada mulakhadatun muhimmatun fi hadhil masalah, ada catatan penting berkaitan dengan perkara ini. Wahia mulakhadatun tahammadu'atu fil ta'amuli ma'al mad'uwin. Ini adalah catatan penting yang seorang dai itu mesti perhatikan, yaitu ketika bermuamalah dengan mad'unya. Wahya anal isyana la yunafi aslal mahabbati innama yudadu kamalah. Bahwasanya kemaksiatan itu tidak menafikan, tidak menganulir pangkal dari rasa cinta. Itu semata-mata dia itu berkebalikan dari kesempurnaannya. Maksiat itu tidak menghilangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu mengurangi kesempurnaannya. Falau syariba ahaduhum al-khamra masalan. Misalnya salah seorang dari mereka itu minum khamr. La yuqalu innahu la yuhibballah abadan. Maka tidak dikatakan bahwa dia tidak mencintai Allah. Li'anal mahabbata kal iman. Karena rasa cinta itu seperti iman. Laha aslun, yang memiliki pangkal, dia memiliki asal. Walaha kamalun, dan dia memiliki sisi-sisi yang sempurna. Fabi hasabil ma'asi yan kusul kamalu. Maka kesempurnaan rasa cintanya itu berbanding lurus dengan maksiat yang dilakukan. Semakin banyak maksiat berarti rasa cintanya semakin berkurang, tetapi tidak menghilangkannya. Walakin alladzi laisa fi qalbihi mahabbatun lillahi fahuwa kafirun. Akan tetapi siapa yang tidak ada rasa cinta di hatinya kepada Allah, maka dia itu orang kafir. Walaisa lahu minaddin nasibun, dia tidak memiliki bagian apapun dari agama ini. Sedangkan pelaku maksiat kalau dia masih memiliki rasa cinta, maka dia tidak terhitung kafir, dan itu dijelaskan di bagian bawahnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yudhikuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu suka membuat Nabi tertawa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarabi. Nabi dulu biasa memberi hukuman cambuk karena gara-gara orang ini minum khamar. Fa'utiya bihi yauman, pada suatu hari orang ini didatangkan kepada Nabi, fa'amara bihi fajulida, maka Nabi perintahkan agar orang ini dicambuk karena dia minum khamar. Faqala rajulun minal qaum, seseorang ketika melihat itu kemudian berkomentar, Allahumma anhu, ya Allah laknatilah dia. Ma aksara ma yu'ta bihi, betapa sering dia itu didatangkan untuk urusan dicambuk. Betapa sering dia didatangkan dicambuk karena minum. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka melihat atau mendengar komentar orang seperti itu, Nabi pun bersabda, la tal'anuhu, janganlah kalian laknat dia. Fa wallahi, demi Allah, ma alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Betapa aku ini tahu bahwasanya orang ini dia mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya. Qala Ibnu Hajar rahimahullah fi syarhi hadzal hadis. Ibnu Hajar beliau menjelaskan di hadis ini, tentang syarah hadis ini, fihi, di hadis tersebut, an la tanafi baina irtika bin nahyi wa subuti mahabbatillahi wa rasulihi fi qalbil murtaqibi. Bahwasanya tidak ada pertentangan antara orang yang melanggar larangan dengan subutnya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya di hati orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Jadi bukan sesuatu yang bertentangan yang kemudian menafikan rasa cinta itu ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di anahu sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anal madhkura yuhibbullaha wa rasulahu. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan bahwasanya orang tersebut yang dijilid, yang dicambuk itu, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ma'a wujudi ma sadara minhu, padahal ada perilaku maksiat yang nampak darinya, yaitu minum khamr.
Wa anaman takarrarat minhul maksiatu la tunzi'u minhu mahabbatallahi wa rasulihi. Orang yang dia mengulang-ulang maksiat itu tidak otomatis kemudian mahabbah itu dicabut, mahabbah kepada Allah dan Rasulnya itu dicabut dari dirinya. Dan ini terjadi pada orang tersebut, yaitu berdasarkan persaksian Nabi bahwa orang itu meskipun sering didatangkan dan dicambuk karena meminum khamar, itu tidak otomatis menghilangkan mahabbahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa yahtamilu an yakuna istimraru subuti mahabbatillahi wa rasulihi fi qalbil asi muqayyadan bima idza nadama ala wuqu'il ma'siyah. Dan kemungkinannya terus menerusnya atau istimrar atau ajeknya mahabbah kepada Allah dan Rasulnya di hati orang yang melakukan maksiat itu. Kenapa? Karena dibatasi oleh perilaku dia yang menyesal setelah dia melakukan maksiat. Wa uqima alaihi al-haddu, dan kemudian ditegakkanlah had, yaitu hukum cambuk kepada dia. Fakafaru anhu adzamba al-madhkura, sehingga hukuman itu tadi menjadi kafarah bagi dosa-dosa yang dia lakukan, yaitu minum khamr tadi itu. Bihilafin man lam yaqa' min hudalika, beda dengan orang yang dia minum tetapi kemudian tidak menyesal, tidak ditegakkan had, tidak ditegakkan hukuman dari maksiat yang dilakukan. Fa innahu yukhsha alaihi bi tikrarid dambi an yutbi'u alal qalbihi syai'un. Nah, orang yang seperti itu yang dia melakukan maksiat kemudian dia tidak menyesal, tidak ditegakkan had padanya dan dia terus-menerus dalam dosanya, ditakutkan itu nanti akan menjadi tabiat dia. Akan ditabiatkan pada hatinya sesuatu, yaitu penyakit hati. Hatta yuslaba minhu dalika, sampai akhirnya dicabutlah mahabbah itu dari hatinya. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan keselamatan. Beliau memberikan tanbih di antara sela-sela menjelaskan tentang alamat mahabbah bahwa orang yang bermaksiat tidak boleh serta-merta dihukumi dia itu tidak punya mahabbah. Karena ada orang-orang yang meskipun dia bermaksiat, tetap dalam hatinya membawa rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan itu disebutkan di salah satu riwayat yang kita baca tadi. Dan poin berikutnya, di antara alamat atau tanda mahabbah kepada Allah adalah an yakuna mula'an bi dzikrillahi ta'ala. Hendaknya seseorang itu dia sangat terikat dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Qala Ibrahim ibnu Junaid rahimahullah. Ibrahim bin Junaid beliau berkata, kana ba'dul ubadi yaqulu inna min akhlaqi ahlil mahabbatillah. Kata beliau, bahwasanya sebagian ahli ibadah mereka berkata, sesungguhnya di antara akhlak orang yang dia memiliki mahabbah kepada Allah adalah kasratu dzikri fi sa'atil laili wan nahar. Dia banyak mengingat Allah di waktu-waktu malam dan siang. Bil qalbi wal lisan, baik dengan hati maupun mengingat dengan lisan. Fa in amsaka lisanu fal qalbu, dan jika lisannya itu tertahan, maka dia berzikir dengan hatinya. Fa inna dzikra qalbi ablagu wa anfa'u, karena sesungguhnya zikir dengan hati itu lebih sampai kepada Allah dan lebih bermanfaat. Fal muhibbus shadiqu, sang pencinta yang jujur, la yaftaru lisanuhu an dzikrillah, dia tidak akan meninggalkan atau lisannya tidak akan meninggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhlu minhu qalbuhu, hatinya juga tidak kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Li anna man ahabba syai'an aksara min dzikrihi, karena siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan sering menyebut-nyebutnya. Siapa yang mencintai sesuatu dia sering menyebut-nyebutnya. Qala Malik bin Dinar rahimahullah. Malik bin Dinar beliau berkata, alamatu hubbillahi dawamu dzikrihi. Tanda cinta kepada Allah adalah senantiasa mengingat-ingatnya. Li anna man ahabba syai'an aksara dzikrahu. Karena siapa yang mencintai sesuatu dia akan sering menyebut-nyebut yang dia cintai.
Walaqad amarallahu ta'ala ibadahu bidzikrihi fi akhwafil mawadi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan hambanya untuk mengingat Allah dalam kondisi-kondisi saat-saat yang menakutkan. Faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kalian itu berjumpa dengan suatu pasukan, fasbutu wazkurullaha katsiran, maka kokohkanlah diri kalian, mantapkanlah diri kalian, dan ingat, berzikirlah kepada Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tashghalkum dhilalus suyufi wa qa'atuha an dzikri rabbikum. Janganlah naungan pedang dan gemerincing pedang itu menyibukkan kalian dari mengingat Rabb kalian. Ketakutan terhadap pedang jangan sampai memalingkan kalian dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Fa alamatul mahabbati shadiqah, maka di antara tanda cinta yang jujur adalah dzikrul mahbubi indar rukbati war ruhbati, yaitu mengingat yang dicintai dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan genting. Wa qad kanal arabu fil jahiliyah yaftakhiruna fi asy'arihim bi dzikril mahbubati fil harbi. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah, mereka itu membanggakan diri atau berbangga-bangga dengan syair-syair mereka, menyebut kekasih-kekasih mereka di dalam peperangan. Wa tahta waqa'isilah, dan itu berada di bawah dentuman senjata. Wa ahlul iman aula bihadza minhum, maka orang yang beriman itu lebih utama daripada mereka dalam hal ini. Bihubbihim lirrahman, yaitu dengan kecintaan mereka kepada Ar-Rahman, pada Allah. Wa insighalihim bidzikrihi, menyibukkan mereka dengan mengingat, berzikir Allah pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting, dalam keadaan perang. Wa minadz dzikri ad-dali ala sidqil mahabbah, dan di antara zikir yang menunjukkan jujurnya rasa cinta itu sabaqu dzikril mahbubi ila qalbi al-muhibbi wa lisanihi, maka itu mendahului mengingat yang dicintai itu pada hati orang yang pada hati sang pencinta dan lisannya. Inda awali yaqdatin min manamihi, yaitu ketika dia baru bangun dari tidurnya, wa akhiri syai'in yadhkuruhu qabla an yanama marratan ukhra, dan di akhir sebelum dia tidur di kesempatan yang lain. Jadi awal kali dia bangun, dia mengingat yang dicintainya, dan begitu dia mau tidur, maka yang disebut terakhir adalah yang dicintainya. Fayanamu ala dzikrihi, maka dia tidur dengan mengingat kekasihnya itu. Wa yastayqidu ala dzikrihi, begitu juga bangun, dia langsung mengingat yang dicintainya itu. Wa man khafadha ala adkarin naumi wal istighadi dalla dzalika ala mahabbati lillahi ta'ala. Maka siapa yang senantiasa menjaga zikirnya ketika tidur dan ketika bangun, maka yang demikian itu menunjukkan rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Dan tadi di atas itu di antara tanda cinta itu adalah dawamu dzikrihi, senantiasa menyebut-nyebut nama yang dicintainya. Dan kalau kita gunakan suasana yang dibangun di penjelasan beliau ini, maka menyebut yang dicintai, ya ini Allah, walillahi masalul a'la, ya Allah permisalannya lebih mulia, lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita analogikan dengan menyebut-nyebut kekasih, tidak mungkin kemudian Bismillah, ya, seperti orang yang berzikir kan gitu. Wiritan. Bismillah. Karena banyak orang wiritan tapi nggak mengingat Allah. Nah, gitu. Artinya ya dia banyak menyebut, tapi tidak sebagaimana menyebut yang memang dikasihi, yang kalau namanya disebut itu bergetar. Nah itu ini diterangkan di poin di bawahnya. Ini kita baca poin terakhir ini, yaitu
Al-muhibbu as-sadiqu idza dzakarallaha khalian wajila qalbuhu wa fadat ainahu min khasyatillah. Seorang pencinta yang jujur itu jika dia menyebutkan nama Allah dalam keadaan bersendirian, dalam keadaan sepi, maka hatinya bergetar dan berlinang air matanya karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna. Hanya orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang jika disebut nama Allah hatinya itu bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, dan ketika dibacakan pada mereka ayat-ayatnya, iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Fa usaqud dunya, maka kesengsaraan dunia itu adalah idza jaa dzikru mahbubihim, ketika datang, ketika disebutkan yang dicintainya, wa maksukihim, yaitu yang dia rindukan, tasara'at nabadatu qulubihim, kemudian detak jantungnya menjadi cepat. Jadi di antara kesengsaraan dunia itu adalah ketika kekasihnya disebut, kemudian rasa rindunya itu memuncak dan jantungnya menjadi bergerak cepat karena dia ingin bertemu, ingin berjumpa. Fa kaifa yakunu halul mu'minina inda dzikri khaliqihim, maka bagaimana halnya seorang yang beriman ketika menyebut penciptanya. Jika cintanya itu benar, maka sebagaimana yang Allah firmankan, hanya orang beriman yang jika disebut nama Allah maka hatinya bergetar. Hati bergetar itu menunjukkan adanya cinta dan khosyah sekaligus, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kalau misalnya orang itu menyebut nama Allah tapi justru malah dia tidak ingat apa-apa, maka ya kita khawatir bahwa itu tidak masuk dalam kategori cinta yang dimaksud di sini. Jadi kata beliau, fa kaifa yakunu halul mu'minin inda dzakara khaliqahum wa razaqahum wa hadiyahum. Maka bagaimana seorang mukmin, keadaan seorang mukmin ketika dia mengingat-ingat penciptanya yang memberi rezeki dan yang memberi petunjuk, harusnya dia lebih bergetar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita baca pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai majelis kita ini dan menjadikan kita ini termasuk hamba-hambanya yang Allah takdirkan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala mencintai kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan perbincangan ini pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.